Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Lestari dari Politeknik Negeri Sambas, Program Studi Akuntansi Keuangan Perusahaan, kelas 5A. Untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan Syariah, ada salah satu materi tentang PSAK 102 yang mengenai akuntansi murabahah. Untuk pembahasan kali ini, PSAK 102 atau akuntansi murabahah akan saya jelaskan beberapa sub. Yang pertama, pengertian murabahah. Yang kedua, tujuan murabahah. Yang ketiga, fungsi murabahah. Yang keempat, jenis-jenis murabahah. Kelima, rukun dan syarat murabahah. Keenam, dasar syariah. Ketujuh, perlakuan akuntansi syariah. Apa sih itu murabahah? Murabahah berasal dari bahasa Arab, yaitu rib, yang berarti keuntungan, laba, atau tambahan. Sehingga murabahah adalah akad dalam syariah Islam yang menetapkan harga produksi dan keuntungan ditetapkan bersama oleh penjual dan pembeli. Untuk dalil akuntansi murabahah dijelaskan pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya, tujuan murabahah. Apa sih tujuan dari murabahah? Yang pertama, bank mendapat keuntungan yang pantas dari pembayaran murabahah. Yang kedua, beberapa bank memiliki pengalaman untuk membeli produk tertentu. Yang ketiga, untuk klien, bank mendanai pembelian produk, kemudian pembeli akan membayar dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat, pembiayaan murabahah memberikan alternatif jual beli bebas riba sebagai perbandingan dalam sistem perbankan konvensional. Selain tujuan murabahah, ada juga fungsi murabahah. Yang pertama, meningkatkan daya guna barang. Yang kedua, meningkatkan daya guna uang dan modal. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan nasional. Dan yang keempat, meningkatkan peredaran lalu lintas uang. Dan terakhir, alat hubungan ekonomi internasional. Jenis-jenis murabahah itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu murabahah tanpa pesanan dan murabahah dengan pesanan. Maksud dari murabahah tanpa pesanan ini merupakan transaksi murabahah yang dilakukan secara langsung tanpa menunggu pemesanan barang dari pemasok atau karena produk itu telah tersedia di penjual. Sedangkan untuk murabahah dengan pesanan merupakan transaksi murabahah dengan pesanan dilakukan setelah produk yang dipesan pembeli diperoleh oleh penjual. Jadi maksudnya pembeli memesan barang terlebih dahulu, kemudian penjual memproduksi atau membeli dari supplier, lantas dijual kepada pembeli dengan transparansi harga. Nah, kita sudah mengetahui tentang pengertian murabahah tanpa pesanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang skema atau alur cerita dari murabahah tanpa pesanan. Misalnya, ada pembeli yang ingin membeli sebuah laptop untuk keperluan kuliah dan ingin membeli di bank syariah. Bank syariah ini sebagai penjual. Nah, murabahah tanpa pesanan ini, penjual ini sudah memiliki produk yang tersedia, tidak memesan lagi kepada supplier. Nah, pembeli ini melakukan kesepakatan dengan penjual tentang harga, spesifikasi, atau kelengkapan dari yang diinginkan oleh si pembeli. Dengan cara pembayarannya tunai atau tangguh. Nah, selanjutnya ada murabahah dengan pesanan. Sebelumnya sudah kita jelaskan tentang pengertian murabahah dengan pesanan. Berikutnya akan saya jelaskan lagi contoh atau ilustrasi murabahah dengan pesanan. Murabahah dengan pesanan ini adanya pembeli, adanya
supplier dan adanya penjual. Berbeda dengan murabahah tanpa pesanan. Perbedaannya yaitu adanya supplier. Contoh dari murabahah dengan pesanan ini, misalnya pembeli ingin membeli sebuah motor untuk keperluan sehari-hari dan ia ingin meminta bantuan kepada bank syariah. Bank syariah ini sebagai penjual. Nah, karena bank syariah ini tidak memiliki produk yang tersedia, jadi ia memesan kepada supplier sebuah sepeda motor. Nah, maka penjual ini memberikan persyaratan ke pembeli dengan pembayaran tunai atau tangguh. Nah, untuk penyerahan barang ini sebesar harga jual, yang artinya pokok ditambah margin. Yang kedua, untuk penyerahan uang ada yang disebut dengan akad wakalah, yang artinya sebesar uang yang diserahkan. Rukun dan syarat akad murabahah. Rukun akad murabahah terbagi menjadi dua, pihak yang berakad atau al-akidain dan objek akad atau yang disebut mahalul akad. Untuk pihak yang berakad atau al-akidain dibagi menjadi tiga, penjual atau yang disebut dengan ba'i, yang mana penjual ini menyediakan barang untuk pembeli. Yang kedua, pembeli atau mushtari yang ingin membeli suatu barang ke penjual. Yang ketiga, ada pemasok. Untuk objek akad atau disebut dengan mahalul akad terbagi menjadi barang dan harga. Barang ini atau disebut dengan objek atau bisa disebut juga dengan mabi. Dan yang kedua, harga. Munculnya harga barang atau sanam yang disebutkan secara jelas. Setelah rukun akad murabahah, adanya syarat-syarat akad murabahah. Yang pertama, untuk pelaku. Pelaku harus adanya penjual dan pembeli. Pelaku itu tersendiri harus cakap hukum, maksudnya berakal dan dapat membedakan. Seterusnya, akad anak kecil dianggap sah apabila seizin walinya. Yang kedua, objek. Objek tersebut merupakan barang halal yang diperjualbelikan, harus dapat diambil manfaatnya. Barang tersebut dimiliki oleh penjual. Barang tersebut diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Barang dapat diketahui kuantitas dan kualitas yang jelas. Harga barang tersebut pun harus jelas, dan barang secara fisik ada di tangan penjual. Untuk ijab kabul dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Nah, ijab kabul ini harus saling ridho atau rela antara penjual dan pembeli terhadap barang yang dan jual dan harganya. Apabila salah satu dari mereka ada unsur terpaksa atau ada unsur penipuan atau ada ketidaksesuaian. Selanjutnya, pembahasan tentang dasar syariah akad murabahah. Dasar hukum murabahah adalah dari Al-Quran dan ijma para ulama, berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 04-DSN/MUI/2000 mengenai murabahah. Mengenai murabahah ini telah diatur jelas dalam fatwa DSN yang menyatakan bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba. Sedangkan dalam praktiknya, bank selaku penjual memberikan kebebasan terhadap pihak nasabah untuk mencari sendiri barang atau kendaraan yang diinginkan.